Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin nasta'in wala mudinatin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqalallahu ta'ala bi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat wa Allahu mata'aluna al-khabir. Pertama-tama marilah kita menjadikan puja dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salam kita junjungkan kepada karibah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Beliaulah yang telah mengeluarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang, yakni agama Islam. Ini kita langsung aja dalam membahas tentang mata kuliah SKI dan pembelajarannya, yakni tentang judul mengembangkan perangkat pembelajaran SKI. Dosen pengampu yakni Bapak Lutfi Jaimuddin ASMPDI, yakni dengan disusun kelompok saya sendiri, yakni kelompok J, antara lain pengenalkan nama saya Muhammad Songso Purnomo Aji, yang kedua ada Nurul Hidayanti, yang ketiga ada Suhendra. Yakni yang pertama adalah pengertian perangkat pembelajaran. Apa aja sih yang pengertian perangkat itu kita akan bahas nanti. Yang kedua yakni jenis-jenis perangkat pembelajaran SKI dan cara mengembangkannya. Yang pertama ada silabus, yang kedua yakni ada program tahunan, yang ketiga ada program semester, yang keempat ada rencana pembelajaran, yakni adalah RPP. Yang selanjutnya ada pentingnya perangkat pembelajaran bagi seorang guru, yakni ada berapa sih ya pentingnya perangkat pembelajaran bagi guru itu ada 4, yakni adalah perangkat pembelajaran sebagai panduan, yang kedua ada perangkat pembelajaran sebagai tolak ukur, yang ketiga ada perangkat pembelajaran sebagai peningkat profesional, yang terakhir yakni mempermudah. Di sini saya akan membahas tentang pengertian perangkat pembelajaran bagi perangkat pembelajaran, yakni perangkat adalah jumlah bahan alat media petunjuk dan pedoman yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Kegiatan yang diinginkan dan pembelajaran adalah proses kerjasama antara guru dan siswa dalam memanfaatkan segala potensi dan sumber yang ada, baik dalam potensi bersumber dari siswa itu sendiri seperti minat, bakat, dan kemampuan dasar yang dimiliki, termasuk gaya belajar maupun potensi yang ada di luar diri siswa seperti lingkungan, sarana, dan sumber belajar sebagai upaya untuk mencapai tujuan belajar tertentu. Yang kedua yakni ada jenis-jenis perangkat pembelajaran. Ini jenis-jenis perangkat pembelajaran SKI dan cara mengembangkannya. Ada apa aja sih di jenis-jenis perangkat pembelajaran tuh? Yakni ada yang pertama ada silabus, yang kedua ada program tahunan, yang ketiga ada program semester, dan yang terakhir ada rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. Yang pertama adalah apa sih silabus itu? Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pembelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu dan sumber atau bahan atau alat belajar. Yang kedua yakni program tahunan. Program tahunan, apa sih program tahunan? Program tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun ajaran untuk mencapai kompetensi untuk mencapai tujuan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Yang ketiga yakni program semester. Apa yang dimaksud dengan program semester itu? Nih, apa yang dimaksud dengan program semester? Yakni adalah rencana program semester merupakan penjabaran dari program tahunan. Program tahunan disusun untuk menentukan jumlah jam yang diperlukan untuk mencapai kompetensi dasar, sedangkan program semester diarahkan untuk menjawab minggu keberapa atau kapan pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar itu dilakukan.
Yang terakhir ada rencana pelaksanaan pembelajaran, yakni RPP. Apa sih rencana pelaksanaan pembelajaran itu? Yakni rencana pembelajaran mata pembelajaran per unit yang akan ditetapkan guru dalam pembelajaran di kelas. RPP pada hakikatnya merupakan rencana untuk memperkirakan atau memproyeksikan apa yang akan dilakukan dalam pembelajaran. Dengan demikian, RPP merupakan upaya untuk memikirkan tindakan yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. RPP perlu dikembangkan untuk mengkoordinasikan komponen pembelajaran, yakni kompetensi dasar, materi standar, indikator hasil pembelajaran, dan penilaian. Yang selanjutnya yakni pentingnya perangkat pembelajaran bagi seorang guru, yakni ada 4 pembahasan, yakni dengan pembahasan yang bahas kita pertama adalah pentingnya perangkat pengembangan pembelajaran bagi seorang guru. Berikut ini perangkat pembelajaran perlu disiapkan oleh seorang guru, antara lain yang pertama yakni ini perangkat pembelajaran sebagai panduan. Apa sih pembelajaran? Adalah sebagai panduan atau memberi arahan bagi seorang guru. Hal tersebut penting karena proses pembelajaran adalah suatu yang sistematik dan terpola. Masih banyak guru yang hilang arah atau bingung, terengah-engah proses pembelajarannya hanya karena tidak memiliki perangkat pembelajaran. Karena itu, perangkat pembelajaran memberi panduan apa yang harus dilakukan seorang guru di dalam kelas. Yang kedua, perangkat pembelajaran sebagai tolak ukur, yakni yang ini. Ini ya. Yang dua, perangkat pembelajaran sebagai tolak ukur, yakni seorang guru yang profesional tentu mengevaluasi setiap hasil pengajaran. Begitu pula dengan perangkat pembelajaran. Guru dapat mengevaluasi dirinya sendiri sejauh mana perangkat pembelajaran yang telah dirancang teraplikasi di dalam kelas. Evaluasi tersebut penting untuk terus meningkatkan profesional seorang guru. Kegiatan evaluasi bisa dimulai dengan membandingkan dari berbagai aktivitas di kelas, strategi, metode, atau bahkan langkah pembelajaran dengan data yang ada di perangkat pembelajaran. Yang ketiga adalah perangkat pembelajaran sebagai peningkatan profesionalisme. Yang ini ketiga, yakni profesionalisme adalah profesionalisme seorang guru dapat ditingkatkan dengan perangkat pembelajaran. Dengan kata lain, bahwa perangkat pembelajaran tidak hanya sebagai kelengkapan administrasi tetapi juga sebagai media peningkatan profesionalisme. Seorang guru harus menggunakan dan mengembangkan perangkat pembelajaran semaksimal mungkin, memperbaiki segala yang terkait dengan proses pembelajaran lewat perangkatnya. Jika tidak demikian, maka kemampuan sang guru tidak akan berkembang, bahkan mungkin menurun. Yang terakhir yakni mempermudah. Apa sih yang memudah itu? Nih, kita mempermudah adalah perangkat pembelajaran yang memudahkan seorang guru dalam membantu proses fasilitas pembelajaran. Dengan perangkat pelajaran, seorang guru mudah menyampaikan materi hanya dengan melihat perangkat tanpa harus banyak berpikir dan mengingat. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wa khairul kalam qulu bani adam munaqatun wa khairul qata'ina tawabuna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.